Saudara, pagi hari ini kita masuk dalam tema yang baru, kita masuk dalam bulan Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mulai berbicara tentang topik semangat juang. Semangat juang. Nah, saya mau pagi hari ini kita betul-betul menyiapkan hati karena saya percaya kita akan betul-betul terima impartasi dari Tuhan. Amin. Nah, saya mau cek dulu semangatnya pagi hari ini. Saya mau Anda untuk melakukan hal ini, ya sebelum kita mulai. Kalau saya bilang Tuhan Yesus, Anda berkata sangat baik, kompak ya. 1, 2, 3, Tuhan Yesus sangat baik. Kalau saya bilang JKI Mawar Sharon, Anda bilang sehat. Siap? Coba dulu ya. JKI Mawar Sharon, sehat. Oke. Yang dari sini coba saya cek dulu ya, satu-satu. Tuhan Yesus, cuman beberapa orang ya. Sekali lagi saya kasih kesempatan ya, kasih remedi ya. Yang sebelah sini kasih remedi ya, boleh ya. Sekali lagi ya, siap. Yuk sama-sama yuk. Tuhan Yesus, sangat baik. JKI Mawar Sharon, sehat. Sekarang saya balik ya, siap ya. Yang sebelah sini. Tuhan Yesus sangat baik. Wah, JKI Mawar Sharon sehat. Yes. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih artinya semangat juang. Saya percaya semua dari kita tidak memiliki segalanya sempurna di dalam kehidupan. Amin. Karena kalau pagi hari ini Anda berkata, semua dalam kehidupan saya sudah sangat baik dan sangat sempurna. Saya percaya kita sudah tidak menginjakkan kaki di bumi, tapi kita mungkin sudah ada di surga. Nah, karena pagi hari ini kita masih ada di bumi, kita perlu belajar yang namanya semangat juang. Dan pagi hari ini saya sangat senang untuk bisa memperkenalkan dan ingin memberi kesempatan pada seorang leaders kita dari Youth Impact untuk membagikan kesaksiannya tentang semangat juang, tentang perjuangannya dia. Jadi pagi hari ini saya mau Bapak Ibu kita sambut seorang leaders yang masih muda, yang saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya. Mari kita sambut Saudari Vina Benita. Come on. Yes. Ayo terus saudara, tepuk tangannya sampai dia naik saudara. Thank you, saudara. Ya, saudara Vina akan memberikan kesaksian pagi hari ini dan saya percaya apa yang dia bagikan akan jadi berkat buat kita. Silakan di tengah, silakan waktunya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Thank you Ko Iman buat kesempatan pagi hari ini bisa sharing. Mungkin cerita ini sudah pernah saya share waktu ibadah youth. Mungkin teman-teman youth sebagian ada yang sudah tahu cerita ini, tapi izinkan saya pagi hari ini bercerita lebih singkat lagi tentang perjalanan saya, kenapa saya masih di Semarang hari ini. Hari ini saya menyaksikan cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Tadi saya sangat setuju ketika Ko Iman bilang Tuhan Yesus sangat baik. Mungkin dalam kehidupan kita, yang terjadi tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Bahkan apa yang kita mau seringkali Tuhan gak kasih itu. Saya sadar dalam kehidupan saya seringkali apa yang saya ingin justru Tuhan kasih yang sebaliknya, yang saya gak pingin. Jadi ceritanya setelah lulus kuliah S1, kehidupan benar-benar dimulai setelah itu, dan itu benar-benar terjadi. Jadi saya sudah punya planning, saya ingin studi lanjut, cuma itu planning saya nggak ingin kerja dulu, saya ingin studi lanjut, memang itu keinginan saya. Saya cari universitas di luar, karena saya benar-benar ingin keluar dari Semarang. Saya ingin cari suasana yang baru, saya ingin ya mungkin kalau dilihat orang keluar dari Semarang itu adalah sesuatu yang wow gitu ya.
Mungkin pindah ke luar negeri, pindah ke Jakarta, itu ada sesuatu yang prestis. Buat saya saat itu juga seperti itu. Saya cari dan saya menemukan beberapa kekecewaan, beberapa penolakan juga yang rasanya buat saya kok gitu ya. Singkat cerita saya cari, saya daftar ke 2 universitas, saya nggak keterima. Saya merasa apa saya kurang pinter ya, apa saya kurang aktif gitu. Saya lulus juga nggak dengan nilai yang jelek, saya lulus dengan nilai yang puji Tuhan bagus, di atas rata-rata gitu. Tapi Tuhan berkata lain, ternyata saya nggak boleh keluar. Terus saya mulai berpikir ulang dari nol, apa yang harus saya lakukan? Karena planning saya cuma satu, saya pengen kuliah. Saya benar-benar dari nol lagi, saya mikir Tuhan maumu apa? Aku harus ngapain gitu. Sempat saya putar balik, oke, cari kerja. Oke, mungkin belum saat ini, tapi kerinduan studi lanjut saat ini tuh sangat kuat gitu. Oke, saya cari kerja sambil saya cari universitas di Indonesia. Singkat cerita, saya juga daftar di beberapa perusahaan besar juga. Hampir keterima, tapi nggak tahu kenapa, ini sebenarnya ceritanya aneh, cuman akhirnya nggak bisa keterima, ditolak juga gitu. Dan itu saya benar-benar down, saya benar-benar nangis di kamar. Saya habis pulang dari gereja pada saat itu, saya lihat pengumuman, saya lihat email, ya Tuhan, kenapa terjadi lagi? Terus saya nangis, kalau enggak percaya tanya sama mama saya bilang, aku kurang apa? Apa ada hal yang enggak bisa ditawarkan dalam hidupku? Kurang menarik? Kurang aktif? Rasanya enggak, saya di kampus juga aktif. Saya kurang skillful? Atau saya kurang apa ya saat interview? Saya kurang hoki mungkin. Saya merasa bahwa kok ternyata apa yang saya kerjakan pada saat kuliah, ternyata nggak ada apa-apanya ya. Ternyata semua itu saya tuh siapa, saya nggak ngerti. Apa yang bisa saya tawarkan, bahkan saya sampai di titik, aku harus kerja apa gitu, apa mungkin aku kurang ya, sangat-sangat kurang. Aku bahkan sampai down gitu dan beberapa hari nangis juga. Terus saya sadar bahwa kalau satu pintu ditutup, coba lagi gitu. Saya coba lagi di beberapa tempat gitu. Sampai akhirnya singkat cerita saya dapat. Nah, sebelum saya datang ke kantor untuk interview, ini juga aneh karena saya baru sadar bahwa Tuhan seringkali berbicara lewat saya lewat lagu gitu. Jadi hari itu lagi nggak cari lagu buat pelayanan, hari itu nggak lagi nyanyi, hari itu nggak lagi putar lagu rohani, tapi tiba-tiba ada satu kalimat muncul, itu benar-benar H-1 sebelum saya interview. Satu kalimatnya, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Hari itu saya berpikir, apa nih Tuhan? Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu,
apa saya perlu pekerjaan ini, atau mungkin Tuhan bilang kamu nggak perlu pekerjaan ini untuk saat ini gitu ya. Tapi akhirnya saya datang, saya nego. Harusnya saya di luar Semarang. Kalau saya terima pekerjaan itu. Tapi entah kenapa ada kesempatan, saya minta bisa nggak saya untuk di Semarang. Karena ada beberapa hal yang mungkin kalau saya di luar Semarang, saya nggak akan bisa bayar kuliah saya sendiri. Tapi kalau saya di Semarang, gaji yang saya dapat bisa saya pakai untuk bayar kuliah sendiri. Dan saya benar-benar sadar sekarang bahwa kalau dulu saya pilih Jakarta, saya nggak bisa senang-senang, saya nggak bisa bayar kuliah sendiri, saya menyusahkan keluarga saya dengan keinginan saya gitu. Tapi Tuhan taruh saya di Semarang. Saya percaya Dia punya rencana. Dia menyediakan yang saya perlu gitu. Kadang kita pikir yang kita ingin itu yang kita perlu. Tapi Tuhan berkata, enggak. Itu enggak yang kamu perlu tuh ini. Jadi di saat saya down, saya merasa bahwa enggak ada hal yang bisa ditawarkan dari saya. Yang saya lakukan di gereja, yang saya lakukan di kampus, nggak ada artinya ya buat saya. Tapi semakin kesini saya tahu bahwa oh ini maksudnya Tuhan, oh ini Dia mau taruh aku di sini. Aku harus tetap semangat, aku tetap berjuang. Karena Tuhan mau, karena Dia menyediakan apa yang saya butuhkan dan saya perlukan. Semoga kesaksian cerita pagi hari ini bisa membangkitkan semangat kita juga untuk setiap kita yang dalam pergumulan, untuk setiap kita yang sedang mencari. Teman-teman juga mencari jati diri, teman-teman mencari apa yang Tuhan mau. Percaya bahwa seringkali apa yang kita inginkan itu enggak kejadian karena Tuhan mau, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Thank you. Amin. Wow. Terima kasih Bebe. Terima kasih sudah memberkati kita. Pagi hari ini saya teringat sebuah quote. Menurut saya bagus ya, sebagai pelajaran dari cerita kesaksian yang disampaikan begini. Sebuah quote berkata, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karat dari besi itu sendiri. Coba direnungkan pelan-pelan. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karat dari besi itu sendiri. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, manusia, kecuali pola pikir kita sendiri. Coba sekali lagi. Pelan-pelan tolong tangkap. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karat dari besi itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali pola pikir kita sendiri. Saya percaya kalau tadi Benita berkata, aku kurang apa. Seringkali itu yang kita lakukan pada waktu kita gagal. Tapi percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu, saya rindu sekali pagi hari ini kita belajar sedikit ya. Bahwa kita itu memang dilahirkan untuk berjuang. Kita ini dilahirkan untuk berjuang, saudara. Pertama saya mau bilang bahwa waktu Tuhan menciptakan kita dari awal, Tuhan itu menciptakan kita itu dengan sangat sempurna. Berapa banyak yang setuju? Menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Pada waktu kita berkata sempurna, yang dimaksud adalah merdeka. Bebas membuat keputusan, setuju enggak? Adam dan Hawa pada waktu diciptakan itu sempurna. Dia punya kebebasan memilih. Namun dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 kita baca, Tuhan Allah itu memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini
Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sama-sama katakan bebas. Bebas, mau makan 1 boleh, mau makan 2 boleh, mau makan 5 dalam sehari boleh. Tapi ada kata tetapi setelah itu. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada kebebasan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Ini kondisi sempurna kita. Tapi kemudian juga kita belajar bahwa ternyata tidak semua pilihan di dalam kemerdekaan itu berguna. Makanya Tuhan kasih perintah, tapi yang ini jangan. Di dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa kalau kau makan ini, pastilah engkau mati. Itu dikatakan engkau akan mati dan mati. Jadi kata mati diulangi 2 kali di dalam Alkitab. Engkau akan mati dan mati. Jadi ada 2 kematian yang akan terjadi. Oleh karena itu manusia kemudian sejarah singkat. Mereka yang sudah memiliki kemerdekaan punya kebebasan untuk memilih. Itu adalah desain awal kita ambil keputusan yang salah. Kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dari kemuliaan Tuhan menjadi sesuatu yang kita tidak kenali sebelumnya. Oleh karena itu dalam Efesus 1 ayat 7, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Penebusan itu bicara soal dibayar kembali karena sudah ada kesalahan yang kita buat. Yang tadinya merdeka, yang tadinya bebas memilih, sekarang karena keputusan kita tidak lagi bebas memilih. Tapi kita dikuasai oleh kutuk dosa, yaitu maut. Semua sejarah manusia menjadi gelap setelah itu. Tapi syukur dalam Efesus, dalam perjanjian baru, Tuhan itu menebus kita. Menebus itu artinya membayar. Artinya membayar, exchange, menukar dengan suatu harga. Pertanyaannya adalah Tuhan menukar untuk apa? Disinilah kita penting untuk mengerti bahwa kita itu tidak sekedar dimerdekakan atau ditebus tanpa tujuan. Kita pagi hari ini tidak ditebus tanpa tujuan. Kalau poin dari penebusan adalah supaya Anda bisa masuk surga, coba lihat kanan dan kiri. Kenapa saudara masih ada di sini? Kalau poin utama dari keselamatan adalah Anda masuk surga, saya ulangi, coba tengok kanan dan kiri. Anda di surga apa di bumi? Terus ngapain Anda di sini? Bisa mengerti? Jadi jelas ada tujuan yang lain. Kalau cuman masuk surga, begitu kita bertobat, terima Tuhan Yesus, langsung mati semua. Betul enggak? Kan untuk masuk surga kita harus mati. Loh kok belum mati? Coba tanya kanan kiri, kok belum mati? Kok kelihatan sehat malah? Pasti ada tujuan yang lain kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita belajar ya. Kalau kita lihat pagi hari ini, kita bulan ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lihat gambar ini. Saudara, kalau Anda lihat gambar perjuangan gitu, apa yang ada dalam pikiran kita? Sebuah hari libur, puji Tuhan, 17 Agustus. Wah, kesempatan untuk bebas memilih, untuk melakukan apa yang aku mau. Pernahkah saudara bertanya dalam hati, apa yang kira-kira jadi pikiran, apa yang jadi mimpi dari para pendiri bangsa kita? Kenapa kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan, bahkan dengan membayar harga yang sangat mahal, rela mati,
rela kehilangan harta, rela kehilangan keluarga, kehilangan waktu, harga yang sangat mahal. Kira-kira kenapa? Pernah nggak mikir saudara? Kenapa mereka rela? Harus keluar dari penjajahan, harus menang lawan penjajah, harus bisa menentukan pilihan sendiri. Kenapa? Ya pasti tidak hanya untuk sekedar bebas memilih. Pasti ada tujuan. Setuju nggak? Saya baca di dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 ini terkandung tujuannya. Pernah nggak saudara memperhatikan? Dikatakan tujuan atau visi dari NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berarti artinya kalau kita nggak merdeka, kita nggak bisa melindungi bangsa dan tanah air ini, nggak bisa. Selama masih dijajah, selama masih dalam pengaruh asing, kita nggak bisa menentukan ini. Tapi yang menarik dikatakan berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jelas para pendiri kita tidak hanya sekedar pengen kita sekedar merdeka, supaya tanggal 17 Agustus hari merah, tanggal merah, bisa libur, bisa ikut lomba. Bukan itu tujuannya. Amin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pertanyaannya, kita sudah sejahtera belum? Sudah sejahtera belum? Bisakah kita berkata seluruh bangsa Indonesia sudah sejahtera? Belum. Berarti ada tujuan yang masih harus diperjuangkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah bangsa Indonesia secara sumber daya manusia itu sudah dianggap menjadi unggul di dunia? Ini loh yang ada di dalam pikiran pendiri kita. Tidak sekedar hanya merdeka, tapi betul-betul mereka punya visi, punya tujuan yang mereka betul-betul ingin capai. Kita harus merdeka, kita harus mati-matian keluar dari penjajah. Bayar dengan mahal. Karena ada satu tujuan yang mereka ingin capai. Mereka bisa melihat mungkin 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun ke depan. Indonesia yang mereka bayangkan adalah Indonesia yang seperti ini. Bangsa yang ikut andil dalam perdamaian dunia. Yang punya suara. Saudara, pertanyaan saya pagi hari ini. Apa yang jadi mimpi kita? Apa yang jadi mimpi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat di depan itu akan sangat menentukan semangat kita hari ini. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini merdeka dari apa, untuk apa, semangat ini tidak akan pernah ada, saudara. Saya mau katakan bahwa freedom is not just being free from something. But we are set free for something or free to do something. Kemerdekaan atau kebebasan itu bukan hanya sekedar bebas dari apa. Kita bebas dari penjajahan, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Kita bebas dari kuasa dosa. Tapi untuk apa pertanyaannya? Dibebaskan dari dosa, dari maut untuk apa? We are set free for, untuk sesuatu dan bebas untuk mengerjakan sesuatu. Di sini kita belajar dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dalam firman Allah yang hidup katakan seperti ini. Saudara mempunyai kebebasan. Setuju? Saudara mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti bebas untuk berbuat salah. Pakailah kebebasan itu untuk semata-mata, untuk melakukan kehendak Allah. Jadi di sini kita dapat gambaran yang lebih jelas. Bahwa kebebasan yang diberikan itu untuk memenuhi atau menggenapi panggilan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau pagi hari ini Anda berkata panggilan Allah buat hidupku apa ya?
Itu sesuatu yang Anda harus cari dan temukan. Karena kalau Anda hanya sekedar merdeka tanpa tujuan, lalu buat apa kemerdekaan? Bangsa Indonesia, para pendiri kita dengan jelas mereka berjuang dengan segala cara, diplomasi, dengan cara militer, dengan apapun juga harus merdeka. Kenapa? Karena ada tujuan. Tujuannya adalah sejahtera secara umum. Tujuannya adalah apa? Cerdas sebagai bangsa. Tujuannya apa? Bangsa yang ikut andil dalam perdamaian dunia. Itu jelas banget. Kita nggak bisa melakukan 3 hal itu tanpa kita merdeka. Begitu juga apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi kebebasan itu adalah semata-mata untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Anda punya tujuan. Anda punya visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Amin. Harus seperti itu, saudara. Kalau enggak ada semangatnya sama sekali. Ya hidup untuk apa? Anak saya waktu datang ke sini bersama saya tadi, sambil saya nyetir, dia bilang, "Pak, ini bulan Agustus ya?" Ya saya bilang, "Iya bulan Agustus." Terus kemudian dia mulai senyum-senyum gitu. Saya tanya, "Kenapa kamu senyum-senyum?" Bertanya saya, "Iya karena bulan Agustus ada sesuatu yang saya nantikan." Apa itu? Ulang tahun saya gitu bilang. Wah, coba saudara, kalau kita membayangkan mengantisipasi satu visi yang betul-betul menyenangkan dan memuaskan kita, kita pasti tersenyum. Coba Anda senyum, kasih senyuman terbaik buat kanan kiri Anda. Coba tanpa masker ditutup gitu, coba senyum. Anda bisa lihat nggak orang senyum tanpa melihat mulutnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Apa yang terjadi? Anda bisa melihat ada kayak apa ya, cahaya di mata, betul nggak ya? Ya pada waktu orang tersenyum tuh ada kayak ada pancaran sesuatu. Kenapa? Ada semangatnya. Ada semangatnya. Apa yang jadi semangat kita? Oleh karena itu Matius 6 ayat 9 sampai 10 katakan gini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di sini kita diajar berdoa supaya kehendak Tuhan itu yang di surga terjadi di bumi. Oleh karena itu coba bilang ke kanan kiri, jangan cepat-cepat pulang ke surga. Pastikan hidupmu sehat. Pastikan hidupmu sehat. Karena ada tujuan. Amin. Karena ada tujuan yang harus dicapai. Kalau nggak ada tujuan mau cepat-cepat pulang nggak apa-apa. Iya kan? Karena setiap kita, Efesus berkata kita itu ada rancangan-rancangan. Pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Masing-masing kita beda. Tapi saya percaya kalau Anda tahu itu, dan Anda sedang menghidupinya, sedang mengarah ke sana, Anda nggak bisa nggak tersenyum. Sesuatu yang exciting, sesuatu yang semangat. Wow, ini visi yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan mau untuk kerjakan bersama-sama dengan kita. Pasti, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pasti melebihi dari kekuatan kita secara manusia. Tapi bersyukur, dia itu sukanya bermitra, kabar baiknya. Dan dia pagi hari ini mau bermitra dalam mewujudkan apa yang Tuhan, mimpi yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya pagi hari ini, Anda tahu nggak mimpinya apa? Tahu nggak tujuannya apa? Visinya apa? Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-26. Amsal 24 ayat yang ke-26. Amsal ya. Bukan Matius, Amsal. Sebentar, saya izinkan saya bukanya.
Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Oh, Amsal 24 ayat 16, salah nih. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini saudara, kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, punya semangat. Firman Tuhan katakan walaupun orang benar jatuh berapa kali? 7 kali, dia akan bangun yang ke-8. Jadi bukan masalah berapa banyak Anda gagal dalam kehidupan. Tapi kalau kita punya visi yang jelas dari Tuhan, kita punya semangat hidup, semangat juang, mau berapa kali gagal, kita akan terus bangun dan mencoba lagi. Great things happen to those who do not stop believing, trying, learning, and being grateful. Hal-hal yang besar itu terjadi pada orang-orang yang tak pernah berhenti percaya, mencoba, belajar, dan mensyukuri apa yang ada. Saya percaya setiap dari kita dibayar dengan harga yang mahal. Tuhan di dalam pikiran Tuhan itu punya hal-hal yang besar yang harus kita kerjakan. Sama-sama seperti pendiri bangsa kita, dia punya angan-angan, punya cita-cita buat kita, bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar bangsa yang jumlahnya penduduknya banyak, tapi bangsa yang sejahtera. Bisa bayangkan enggak ya apa yang ada dalam pikiran mereka? Sejahtera itu yang seperti apa? Cerdas, berpendidikan tinggi, sumber daya manusia yang unggul. Itu yang dalam pikiran mereka. Jadi cita-cita yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu juga cita-cita yang luar biasa. Dan kita kenapa harus punya semangat juang? Karena kita perlu untuk terus mencoba, terus untuk percaya, terus untuk belajar, dan terus untuk mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Yang penting pagi hari ini adalah jangan takut untuk gagal. Tapi takutlah kalau Anda belum mencoba. Yuk sama-sama bilang yuk. Janganlah takut untuk gagal. Tapi takutlah kalau Anda belum mencoba. Ini namanya semangat juang, saudara. Saya ingin ceritakan sedikit mengenai gambar ini. Ada seorang yang punya mimpi, ya, dia dilahirkan di mainland China, di dekat kota besar Beijing, pindah ke Amerika Serikat sebagai orang Asian American, punya mimpi mau jadi seorang inovator yang luar biasa. Dia terinspirasi sama sosok Bill Gates, Larry Page, orang-orang yang luar biasa yang mengubahkan dunia. Dia juga pengen jadi inovator. Satu kali semangat dia tuh memimpikan membuat sesuatu seperti ini. Sepatu tapi juga ada rollernya. Jadi bisa pakai sepatu biasa, pakai roller. Suatu kali dia cerita dengan excited, dia sudah cari tahu bahkan sebagai seorang anak muda untuk mendaftarkan itu ke hak paten. Di Amerika ada namanya hak paten ya, kalau kita haki namanya. Mendaftarkan temuan ini, konsep ini, ide ini. Tapi kemudian sayangnya pamannya, orang yang dekat dengan dia berkata gini, kamu tuh ngapain? Cuman mimpi yang enggak genah, yang enggak ada juntrungannya. Mendingan kamu tuh belajar bahasa Inggris. Mendingan tuh kamu belajar sekolah yang pintar. Supaya kalau kamu sekolah kamu bisa lulus. Kalau lulus kamu bisa dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan kamu bisa dapat karir yang bagus. Hidup yang mapan. Nggak usah mikir jadi inovator lah. Aneh-aneh idenya ngapain gitu loh. Repot-repot gitu. Saudara, dia dengar itu langsung terluka. Aduh, mimpi yang besar yang sudah dia pikirkan dari sejak dia pindah, hancur seketika. Akhirnya apa? Dia menyerah.
Dia bilang, udahlah enggak usah mikir soal yang aneh-aneh. Udah yang penting gimana sekolah, yang penting sekolah dapat nilai bagus. Nilai bagus gimana caranya supaya dapat kerjaan yang bagus. Kerjaan yang bagus gimana supaya dapat penghasilan yang mapan. Dah itu. 2-3 tahun kemudian saudara. Dia baca di koran. Ada seseorang yang mengeluarkan produk yang barusan dia pikirkan, sketch yang dia buat bertahun-tahun saudara. Dan dijual dan laku di pasaran. Dan orang itu jadi orang yang terkenal di Amerika. Bisa bayangin orang ini perasaannya, aduh, dulu tak coba. Dulu tak coba mimpi, gagasan, visi yang sepertinya lewat gitu aja. Sudah dicatat, sudah cari tahu caranya mendaftarkan paten, sekarang dipakai orang lain, dan orang itu jadi sukses mendirikan perusahaan. Dia bilang sakitnya itu lebih karena apa? Sakit karena dia belum pernah mencoba. Gagal sih sakit, tapi lebih sakit lagi kalau tidak pernah mencoba di dalam kehidupan. Oleh karena itu nanti saya kasih kisi-kisi ya di Youth Impact, saya akan share satu hal yang penting. Saya kasih judul rejection proof. Rejection proof itu sebetulnya kalau diterjemahkan adalah kebal untuk ditolak. Tapi saya kasih sedikit itu ya. Saya tulis rejection proof itu adalah manisnya ditolak. Saudara harus belajar untuk bisa merasakan manisnya ditolak orang, saudara. Kalau enggak, dalam kehidupan Anda enggak akan pernah maju. Ya, jadi pelajaran dari pagi hari ini, Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita tujuan, visi. Oleh karena itu dia mau repot-repot untuk memerdekakan kita. Ya, dia mau bayar mahal, datang ke dunia untuk membayar, sebentar kita akan peringati. Dengan tujuan, supaya kita bisa menggenapi panggilan Tuhan. Pagi hari ini kalau Anda belum menemukan, dalam hidup Anda, pastikan Anda temukan. Karena saya percaya kalau Anda masih bernafas, berarti Anda masih punya tujuan. Amin. Kalau sudah tujuan tergenapi, mestinya Anda sudah tidak di sini. Amin. Mestinya sudah enggak di sini. Oke. Jadi mau tutup dengan ini, salah satu tanda orang sehat adalah semangat juang atau semangat hidupnya. Saudara, saya beberapa kali visitasi jemaat yang dalam tanda kutip sudah pengen cepat pulang ke surga. Apa yang saya perhatikan? Biasanya kalau orang sudah seperti itu apa, saudara? Doyan makan apa enggak doyan makan? Saya mau tanya. Enggak doyan makan. Bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Enggak doyan makan, enggak bisa tidur. Kenapa itu? Karena apa? Karena semangat hidupnya sudah enggak ada. Ngapain juga untuk hidup, betul enggak? Makan sama tidur itu berguna enggak? Berguna loh saudara. Berguna untuk apa? Untuk hidup. Kalau Anda sudah enggak doyan makan, enggak bisa tidur, itu adalah ciri-ciri Anda enggak sehat. Ciri-ciri bahwa kita sebetulnya sudah kehilangan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Untuk apa aku ada di sini? Enggak jelas.